Hai semuanya, balik lagi nih sama calon sarjana. Wait a minute. Who are you? Bukan. Saya Ricky, mahasiswa biasa sih. Oke, hari ini saya akan membahas materi mengenai benzena. Sebenarnya saya kurang tahu apa itu benzena. Saya taunya bensin. Bercanda. Oke, benzena adalah senyawa siklik yang memiliki rumus kimia C6H6. Struktur benzena terdiri dari 6 atom karbon yang membentuk cincin heksagonal dan diikat dengan atom hidrogen pada setiap sudut cincin tersebut. Pertama kali ditentukan oleh Friedrich August Kekulé pada tahun 1865. Ciri khas struktur benzena adalah adanya delokalisasi elektron pada seluruh cincin, sehingga dihasilkan ikatan rangka parsial. Karena itulah benzena sangat stabil dan bereaksi hanya dalam keadaan atau dengan senyawa tertentu. Senyawa turunan benzena ada klorobenzena, anilin, fenol, aspirin, asam salisilat, TNT, nitrobenzena. Tata nama senyawa benzena ada banyak banget kan benzena dan turunannya itu. Terus bagaimana tata namanya? Apakah sama banyaknya? Berikut aturan dan beberapa tata nama benzena beserta turunannya. Struktur cincin benzena dasar. Dalam struktur cincinnya, senyawa benzena memiliki cabang yang bisa berikatan dengan gugus fungsi lain. Gugus fungsi lain ini disebut substituen senyawa benzena. Tata nama IUPAC senyawa turunan benzena satu substituen. Bagaimana tata nama turunan benzena dengan satu substituen? Secara umum, cincin benzena merupakan rantai utama, sedangkan substituen dianggap sebagai rantai cabang. Apabila hanya satu atom H yang diganti dengan satu substituen unsur halogen, tata namanya dirumuskan sebagai berikut. Nah, contoh seperti ini. Misal di sini ada Cl adalah kloro, jadi namanya adalah klorobenzena. Nah, ini adalah beberapa senyawa turunan benzena dengan satu substituen, mempunyai nama khusus yang lebih lazim digunakan. Ada toluena, stirena, anilina, benzaldehida, fenol, asam benzoat. Aturan tata nama senyawa turunan benzena 2 substituen. Bagaimana tata nama senyawa turunan benzena dengan 2 substituen? Tata nama substituennya yang berikatan dalam senyawa benzena memiliki prioritas penyebutan masing-masing. Berikut urutan prioritas dan aturan tata namanya. Yang dimana di sini COOH atau karboksil itu memiliki prioritas paling tinggi, sedangkan X atau halogen itu yang paling rendah. Aturan yang pertama yaitu substituen prioritas menjadi rantai utama bersama cincin benzena. Yang kedua, substituen lain dianggap sebagai cabang. Jika kedua substituen sama, maka tidak ada substituen yang dianggap cabang. Yang ketiga, posisi substituen dinyatakan dengan orto, meta, dan para. Contoh di gambar yang ini ada 2 Cl di sini, dan ini menunjukkan bahwa dia adalah orto. Maka penamaannya yaitu diklorobenzena atau 1,2 diklorobenzena. Nah, kalau yang ini meta, penamaannya adalah M-dianilin atau 1,3 diaminobenzena. Selanjutnya yaitu aturan tata nama senyawa turunan benzena lebih dari 2 substituen. Bagaimana aturannya? Aturan tata namanya hampir sama dengan senyawa turunan benzena dengan 2 substituen, namun penamaan meta, orto, dan para tidak digunakan dalam tata nama benzena dengan lebih dari 2 substituen. Berikut aturannya. Yang pertama yaitu substituen prioritas menjadi rantai utama bersama cincin benzena. Yang kedua, substituen lain dianggap sebagai cabang. Yang ketiga, posisi substituen dinyatakan dengan angka. Yang keempat, penomoran cabang dimulai dari atom karbon yang mengikat substituen prioritas tertinggi. Arah penomoran dilakukan ke substituen prioritas berikutnya. Jika seluruh substituen sama, maka dianggap tidak ada cabang, tetapi posisi tetap ditulis. Yang kelima, cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari 1 cukup ditulis sekali, tetapi diberi indeks. Yang keenam, jika terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan tata nama cabang diurut berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris. Contoh benzena dengan lebih dari 2 substituen. Pada gambar ini dapat diberi nama yaitu 4 kloro, 3 metil, 2 nitrofenol. Selanjutnya, jika di gambar ini bisa diberi nama 4 bromo, 2 nitrometoksibenzena. Selanjutnya yaitu aturan tata nama benzena terikat pada rantai karbon. Apabila suatu cincin benzena terikat pada rantai alkana yang sangat panjang lebih dari 6 atau pada suatu rantai bergugus fungsi, maka cincin benzena itu dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk. Rantai ini dinamakan gugus fenil. Contohnya pada gambar berikut. Selanjutnya yang kita bahas yaitu apa sih kegunaan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata benzena bisa digunakan di beberapa industri, seperti industri petrokimia sebagai bahan baku penting dalam produksi berbagai senyawa kimia seperti etilena, stirena, fenol, dan asam benzoat. Di industri farmasi juga digunakan sebagai sintetis obat-obatan dan produk farmasi. Di industri plastik, stirena yang merupakan turunan benzena digunakan untuk membuat polimer polistirena. Biasanya digunakan untuk pembuatan wadah plastik dan busa. Industri pewarna, senyawa turunan benzena digunakan dalam produksi pewarna dan pigmen untuk cat
tinta, hingga tekstil. Benzina juga digunakan sebagai pelarut dalam berbagai industri, terutama dalam produksi cat, minyak, dan resin. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai benzena dan turunannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Arigato, nyuak.